Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ini materi berikutnya masih tentang hukum Newton dan ini masuk ke subbab jenis-jenis gaya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa jenis gaya itu lumayan banyak ya jumlahnya. Ini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama di sini adalah gaya gesek. Ya, gaya gesekan di sini dilambangkan atau disimbolkan dengan FG. Boleh ini ya yang saya lingkari. Artinya apa? Bahwa gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Ini yang kita sebut dengan gaya gesek. Kalau kita gambarkan itu gambar gaya geseknya itu seperti apa? Coba kalian amati gambar ini. Ini ada sebuah benda ya yang diletakkan di atas permukaan. Kemudian misal benda ini didorong atau ditarik, ini gaya biasa ya. Kalian menarik benda ini dengan gaya F. Ketika permukaannya kasar ya, nanti dia akan timbul gaya gesek. Jadi gaya gesek ini hanya terjadi pada permukaan benda yang kasar. Dan dia nanti arahnya adalah berlawanan dengan gerak benda. Kalau geraknya ke kanan, gaya geseknya nanti letaknya di sini. Inilah yang kita sebut dengan gaya gesek. Gaya yang bekerja antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Dan syaratnya permukaannya itu harus kasar ya. Kalau licin dia tidak memiliki gaya gesek. Ini saya tambahkan, licin gaya geseknya sama dengan 0. Nah, ini kalian perlu mengingatnya ya. Nah, nanti untuk gaya gesek ini kita rumuskan dengan rumusan mu kali n. Nah, ini bacanya mu ya. Mu. Mu itu artinya koefisien gesekan. Ini sebuah tetapan atau koefisien yang mana nanti telah diketahui nilainya. Sedangkan n ini adalah gaya normal. Apa itu? Untuk gaya normal saya akan menjelaskan di subbab di jenis gaya berikutnya. Nah, untuk koefisien gesekan ini nanti sudah ada nilainya ya. Yang penting Fg itu dirumuskan dengan mu kali n. Nah, kemudian di sini gaya gesek ini ada dua macam. Yang pertama ada gaya gesek statis. Ya, di sini gaya gesek statis. Nah, apa itu gaya gesek statis? Yaitu gaya gesek yang bekerja pada benda selama benda tersebut masih diam. Jadi untuk gaya gesek statis ya, dari kata statis ya, ini berlaku untuk benda-benda yang masih diam. Gaya geseknya nanti kalian menggunakan rumusan ini. Bedanya apa dengan yang bawah nanti? Pada mu-nya. Jadi Fs ini adalah gaya gesek statis dan mu s ini adalah koefisien gesek statis. Gesekan statis. Sedangkan untuk n ini masih sama, yaitu gaya normal. Gaya normal ini adalah gaya yang tegak lurus dengan permukaan. Nah, nanti saya jelaskan. Kemudian gaya gesek yang kedua ini yang kita namakan dengan gaya gesek kinetis. Kalau kinetis ini lawan dari statis. Kalau statis diam, kalau kinetis bendanya sudah bergerak. Jadi gaya gesek yang bekerja pada benda dalam keadaan bergerak ini dinamakan dengan gaya gesek kinetis, yang mana dilambangkan atau dirumuskan dengan Fk, di mana Fk adalah gaya gesek kinetis sama dengan mu k kali n, di mana mu k adalah koefisien gesek kinetis. Kinetis atau kinetik sama ya. N adalah gaya normal, masih sama. Kemudian berikutnya, nah untuk contoh nanti sekalian. Berikutnya, jenis gaya yang berikutnya adalah gaya berat. Gaya berat di sini dilambangkan dengan lambang W.
Diingat ya. Artinya apa? Bahwa gaya berat ini adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Jadi kalau kalian ingat, berat ini bukan besaran pokok. Berat ini merupakan jenis gaya yang mana dia nanti bukan massa ya. Berat itu bukan massa, perlu kalian ingat. Berat itu nanti dia masuknya ke jenis gaya yang mana satuannya Newton. Jadi berat itu bukan kilogram, bukan. Nah, di mana berat itu dirumuskan dari perkalian antara massa, M ini massa, dengan G, percepatan gravitasi. Yang mana percepatan gravitasi ini nilainya adalah 9,8 atau kalau dibulatkan adalah 10 meter per sekon kuadrat ya ini ya. Kalau tidak diketahui pakai saja nilai 10. Nanti penggambarannya gaya berat bagaimana? Kalian harus bisa menggambarkan gaya berat. Gaya berat itu dia selalu menuju ke pusat bumi atau lurus ke bawah. Jadi kalau ini ada benda diletakkan di atas permukaan, gaya beratnya di sini ke bawah. Ini W. Nah, itu ya. Kalau bendanya miring, nah misal seperti ini, gaya beratnya kemana arahnya sama, gaya beratnya juga lurus ke bawah. Jadi tidak ikut miring ya, karena pusat bumi dia di bawah lurus. Tuh kalian yang perlu kalian ingat. Berikutnya adalah gaya normal. Gaya normal ini merupakan gaya yang tegak lurus dengan permukaan. Yang namanya tegak lurus ini membentuk sudut 90 derajat. Kalau kita gambarkan, itu gambarnya seperti apa? Seperti ini. Jadi ini permukaan. Nah ini saya tebali, ini permukaan. Ini bendanya tegak lurus dengan permukaan. Berarti dari sini ini membentuk sudut 90. Jadi gaya normalnya ke atas. Nah, ini yang kita sebut dengan gaya normal. Nah, kalau dia miring juga sama, harus membentuk sudut 90. Gaya normalnya berarti kemana? Ini permukaannya. Nah, berarti gaya normalnya ke atas. Ya, seperti itu ya. Ini adalah pengertian dari gaya normal. Berikutnya adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal merupakan gaya yang terjadi pada benda yang bergerak melingkar. Nah, jadi ini adalah materi bab gerak melingkar di mana ada satu gaya yang disebut dengan gaya sentripetal. Kalau dilambangkan gaya sentripetal ya hampir sama dengan gaya gesek, tapi nanti aplikasinya berbeda. Jadi nanti di sini lambangnya sama Fs. Di mana Fs ini dirumuskan dengan mv kuadrat per R. M itu massa, V itu kecepatan, R ini adalah jari. Atau kalau kecepatannya kecepatan sudut, nanti menggunakan M ini bacanya omega kuadrat dikali dengan R. Ya, seperti itu.